rem blong kemarin di ini di Tinombala mau masuk toli-toli. Blong. Itu blong terus rem tangan putus juga. Waduh, Malam-malam itu. nggak ada rem dua-dua. Nggak ada. Terus rem gimana? dua-dua. Kan Kita turunan, nginep. kan turunannya ngeri tuh. Kita awalnya sempat pasrah juga sih. Waduh, udah deh ini game nih kayaknya. Ini adalah cerita para petualang yang memilih jalan hidup bebas, keluar dari aturan sistem lama yang mengikat dan membelenggu, lalu terbang seperti burung kemana suka. Kami memilih jalan berbeda, bukan berarti tersesat. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Lebih 6 tahun hidup di jalan, menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, ke mana saja. Wah, ini jemurannya nih, sama kayak kita juga. Jemuran duk di mana-mana kan. Nah, yang namanya mobil tua begini, Iya. itu kalau ditanjakan kuat nggak? Hidup di mobil tua keluaran tahun 1974 sambil keliling Indonesia. Wah, ini mah kebangetan nekatnya. Surling senja saja yang kelahiran 2004 udah ketar-ketir kami dibuatnya. Tapi begitulah para petualang. Bukan masalah kendaraannya, tapi semangat dan kemauannya yang utama. Sebagian orang menyebutnya nyali. Di video kali ini Bang Den dan Kak Beda akan menceritakan pertemuan kami dengan pasangan suami istri yang sudah hidup di jalanan Nusantara bertahun. Setelah sekian lama kami berkomunikasi via WhatsApp dan media sosial, akhirnya kami bertemu di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dragon Journey. Oh, ungu, my favorite color. Halo, good driver. Halo, 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 halo tante. Bajunya sudah good driver. Harus dong, pakai dong. Langsung kemana tante? Ke Tomohon ya? Tomohon, oke. Kami bertemu dengan pasangan Farid dan Ayu yang ditemani Tante Lydia Kapugu, teman komunitas VW mereka dari Kota Mobagu, yang ternyata fans road trip Indonesia juga. Dan muncul sudah pakai t-shirt road trip Indonesia warna biru muda dengan tulisan Good Driver. Kita follow, kita mau ke Tomohon. Udah lama kita nggak ke Tomohon ya. Keliling Indonesia juga. Volkswagen Journey. Dari mana asalnya? Dari Jawa. Dari Jawa. Entah kenapa ya, Tanah Minahasa ini mempertemukan road trip Indonesia dengan banyak sekali petualang sejak kami berada di sini. Petualang dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Kalimantan, Jakarta, Bekasi, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ambon, dan tidak sedikit para petualang besar dan legend lahir di Tanah Minahasa ini. Kami bertemu di sini. Mungkin bisa kita sebut Tanah Minahasa ini sebagai tanah para petualang. Bawah toh. Wau adalah sebuah tempat di ketinggian Tomohon dengan cuaca yang cukup dingin. Cocoklah untuk camping di sini. Pemandangannya pun bagus sekali. Kami disambut oleh Om Alvin sebagai owner dari tempat ini. Wih, good morning. Selamat pagi sayang. Wih, kita bangun pagi ini langsung sunrise-nya tuh di sana tuh. Pagi ini kita tidur di Surling Senja ya teman-teman. Udah lama juga kita nggak tidur di Surling Senja ya. Good morning. Good morning. Bang, pelangi bang. Pelangi guys. Wow, luar biasa. Kak B, beda. Tadi malam tuh kita bakar-bakar di sini, masak-masak di sini, makan-makan di sini. Ini ada tempat tidur ya juga di sini.
Ini Om Alvin, ownernya Wawo Tomohon yang punya lokasi ini nih. Terima kasih ya sudah menerima Sama-sama, kami Bang. di sini. Sama-sama. Tempatnya keren banget. Datang aja kapanpun. Anytime datang ke sini. Teman-teman yang mau keliling Indonesia juga boleh mampir ke sini ya Om ya. Oh ini dia pondok-pondoknya kayak gini, dia bisa dibuka gini. Buka tuh. Tidur di sini. Jadi kalau lu tidur di sini, begitu buka pintu, view-nya langsung. Nah, itu. Wih, makin clear. 2. Oh, kelihatan nggak tuh di kamera 2 pelanginya? Gimana kita nggak jatuh cinta setiap hari seperti ini? Every day. Setiap pagimu baru. Setiap harimu baru. Lokasi baru, pelangi baru, matahari baru, teman-teman baru, semuanya baru. Gimana mau bosan mau pulang kalau udah kayak gini? Lupa pulang udah. Selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Nggak pernah boring. Iya, basah semua. Iya tapi nggak Hujannya masuk ke deras dalam. berarti ya? Enggak. Gerimis-gerimis aja. Gerimis tapi ya lumayan ya biar ada peredamnya. Ini kondok ini. Kondok apa namanya kalau di Manado? Kalau yang startup, Hah? Startup. Halo, good morning, bro and sis. Halo. Beginilah kehidupan anak jalanan. Soalnya penuh barang di belakangnya. Kita harus ngurangin ini, kirim ke rumah lagi. Wah, CT bagus nih mobil nih. Keren. Wawo Tomohon. Sulawesi Utara. Ya, kita lagi camping sama Volkswagen Journey. Apa nama tempat ini, Om? Belum dinamain. Belum dinamain, pokoknya daerahnya Wawo Tomohon ya. Benar. Oke, Iya. thank you ya, Om. Oke, iya. Kita udah di sini. Nah, ini Volkswagen Journey nih. Halo, Bang Den. Ini luar biasa, guys. Wah, kita pikir mobil kita Sterling Senja itu sudah mobil tua tahun 2004. Ternyata Ternyata ada yang lebih tua lagi. Ini dia, namanya Popeye. Om Farid. Siap. Om Farid ini dia sudah hidup di Popeye ini sudah 1 tahun ya, Om ya. 1 tahun di jalan kurang lebih. Kapan mulai berangkat, Om? Sampai lupa gua. Tanggal. Kapan sih? September, tanggal 6. Pas 1 tahun dong nih. Pas 1 tahun 1 ini. tahun lebih sedikit. Mulai berangkat dari mana? Kita start dari Blitar. Blitar ke Semarang. Semarang kita tembak langsung ke Pontianak. Langsung Kalimantan dulu ya. Kalimantan kita. Pakai ini nih. Pakai ini. Wah, boleh kita lihat-lihat mobilnya, Om? Boleh dong. Wih, keren. Guys, ini dulu sempat jadi mobil impian juga karena memang ini kan kalau di banyak dijadikan camper van juga, ini memang luas gitu. Dulu tuh Bang Den tuh sering juga membayangkan punya VW kayak begini di setup di dalamnya gitu. Kita ketemunya di Sulawesi Utara nih, udah kontek-kontekan sih kemarin. Udah sering-sering ngobrol-ngobrol juga, telepon-telepon. Udah lama juga ya sebenarnya. Udah lama. Udah lama. Cuman waktu itu RTI masih ada di ini, di Maluku Maluku Utara. Iya, ada di Maluku. Nah, terakhir kita telepon tuh kita lagi di Tobelo tuh, aku ingat tuh. Kita posisi masih di Banjarmasin waktu itu, Banjarmasin. kalau nggak salah. Oke. No kan bener kan kayak orang pindahan sama kita udah nasibnya semua. Full. Ini apaan aja sih nih? Yang ini buat ini nih, koper ini buat pakaian. Pakaian. Ini alat buat rekam. Terus ini buat jualan. Itu jualan. Nanti kita bahas jualannya. Jualan. Ini selimut, bantal dan yang lain-lain. Oke, alat Itu tidur. tempat pakaian kotor. Ada satu lagi cool box pas turun buat alat dapur buat kita masak-masak. Kalau koper isinya dongkrak. Oh tuh, Dongkrak 2. peralatan. Oke, Dongkrak sip. 2. Ban serep ada di sebelah sini. Oh iya itu ban serep. Iya. Betul kan ini kombinya jenis kombi, bukan mikro. Kalau dia mikro, ban serepnya ada di depan. Oh gitu. Iya, beda. Mobil VW kombi ini tahun berapa? Popeye ini tahun 74, Bang Den. 48 tahun. 48 tahun. Tua banget ya ternyata. 48 tahun ini dipakai keliling Indonesia, agak-agak kurang masuk akal ini. Kayak Kok nekat ya? gimana dibilang nekat ya? Pengen kita tuh. Memang impian juga sama kayak RTI. Kita pengen silaturahmi ke
komunitas-komunitas lain, terus masuk di suku-suku lain. Capek jadi orang normal, udah capek. Banyak aturan, capek. Enakan jadi orang gila ya. Iya. Dingin. Berarti Om bergabung di komunitas VW ya? Pasti. Jadi memang komunitas tuh banyak mendukung ya? Sangat mendukung, sangat. Di jenis VW ini tipe apa namanya yang mobil yang Om pakai ini? Yang ini jenis kombi. Kenapa saya bilang jenis kombi? Karena decknya ini dia terpisah. Sebenarnya kalau nggak ada audio ini, dari belakang bisa ke depan, dari depan bisa ke belakang tanpa buka pintu ini. Cuman kalau yang jenis mikro, dia decknya ini langsung ketutup begini. Dulu katanya sih kalau menurut teman-teman VW yang senior, mikro itu diperuntukkan untuk ngangkut orang memang. Jadi lebih nyaman dia. Beda sama jenis kombi ini. Ini buat ngangkut barang. Katanya sih begitu. Oh gitu. Buatan mana sih kombi? Jerman. Jerman. Ya? Volkswagen ya. Nah kan banyak yang suka nanya tuh kalau di RTI sendiri, emang nggak capek apa nyetir keliling Indonesia? Kita nggak kayak ini, nggak kayak yang orang bayangkan. Jadi setiap 1 jam kita berhenti. Makanya kenapa banyak orang bilang PW Journey lama amat. Kita nggak pernah maksain mobil dan orang. Pokoknya senyamannya aja. Capek istirahat, tidur, iya gitu aja. Orangnya kita istirahatin, mobilnya kita istirahatin. Harus, jangan diporsir. Ini bisa dibuka nih? Bisa. Biayanya dari mana? Pasti kan butuh biaya besar itu Om. Iya. Gimana tuh Om? Ya banyak tuh memang yang tanya di kami juga begitu. Ini orang keliling Indonesia uang banyak. Enggak juga. PW Journey itu berangkat dari uang 150.000. Nggak banyak-banyak amat. Kita bisa sampai sejauh ini jualan kaos, ada jual spare part juga yang disupport sama teman-teman VW juga. Ya gitu-gitu sih. Pokoknya kalau misalkan uang habis di jalan ya kita stay, kita nginep gitu aja sampai uang terkumpul baru kita gas lagi. Gitu. Sama guys. Jadi ini konsepnya survival, cari duitnya di jalan. Kalau habis duit stay dulu, gimana akal kita cari baru kita lanjutin lagi. Lanjut lagi. Soalnya kalau misalkan kita bicara tentang uang, mau sampai kapan pun uang nggak akan terkumpul. Iya, mau nabung sampai berapa? Keburu tua. Jadi jalan aja dulu udah. Dari penjualan merchandise lah ya, kaos. Iya. Terus juga spare part. Ini kan mobil tua nih, Om. Kalau kita aja yang masih 2004 itu ada aja sih kendala-kendala di lapangan gitu kan. Itu gimana ngatasinnya? Kalau misal kita bisa, saya kebetulan kalau dibilang bisa juga nggak bisa-bisa amat sih. Cuman ngerti apa yang harus ditangani. Jadi VW itu kalau mogok kan dia cuma dari 2 aja. 1, bensin nggak lancar atau habis, dan 2, setrumnya mesti hilang. Udah cuman 2 ini aja. Cuman kalau di luar itu, misalkan saya nggak mampu nih, telepon teman-teman video call. Bang, ini kalau rusak ininya apa yang harus didandanin gitu. Cuman kalau sampai kayak mesin harus turun kayaknya jarang banget sih. Jarang banget. Oke. Dia lebih simpel mesinnya. Intinya ya ngerti lah ya mesin harus ya. Ngerti, ya bukan apa dikit-dikit lari ke bengkel, dikit-dikit lari ke bengkel, enggak kan? Oh teman-teman, gitu. Dia nih low profile aja, dia jagonya VW nih, pakar. Karena apa? Sepanjang jalan kalau kita ikutin cerita dia, pasti di kota-kota tertentu tuh teman-teman VW pada minta betulin mobilnya, diapain. Nah, itu salah satu pemasukan juga kan? Salah satu pemasukan. Nah, jadi dia mekanik juga. Nekat. Sebenarnya bukan mekanik, bisa. Kalau suruh dandanin ini bisa. Kan lumayan. Ya, makanya kan nggak semua orang bisa kayak begitu. Iya. Bisa buat tambah-tambah di jalan lah intinya mah. Nah, jadi banyak apa namanya? Banyak kebisaannya nih. Wah, nih jemurannya nih. Sama kayak kita juga. Jemuran di mana-mana kan. Nah, yang namanya mobil tua begini, itu kalau ditanjakan kuat nggak? Masalahnya kan kontur geografis Indonesia nih kita tahu lah. Kadang-kadang tanjakannya tuh memang betul-betul bikin mobil kita aja Suling Senja istilahnya 2500 cc aja udah sampai ngos-ngosan gitu. Pernah malah kita sempet naik temperaturnya. Oh ya? Iya. Nah kalau ini gimana? Kalau VW ya kayaknya teman-teman juga kayaknya udah pada tahu semua. VW itu dia kalau nanjak setinggi apapun, kita bukan sombong, mohon maaf. Dia setinggi apapun dia tetap bisa meskipun pelan, gigi 1 gitu merambat. Tapi kita takut justru jalan turun.
Oh malah turunannya yang Iya, khawatir. iya, banyak teman-teman kejadian yang remblong apa segala macam. Oh. Karena kan panas ininya, kampasnya ketika udah panas udah blong. Dan kita VW airbagnya cuma di dengkul doang. Maksudnya gimana tuh? Ya udah selesai aja udah. Makanya lebih sering hati-hati sih. Kita sering kalau mau jalan gini yang kita harus cek minyak rem. Minyak rem ya. Minyak rem. Rem itu memang udah faktor Vital banget vital ya, itu faktor urusannya menyawa ya. Pernah kejadian nggak? Gue sendiri remblong kemarin di Tinombala mau masuk toli-toli. Wah. Blong. Itu blong terus rem tangan putus juga. Waduh, Malam-malam itu. nggak ada rem dua-dua. Nggak ada. Terus rem gimana? dua-dua. Kan Kita turunannya ngeri tuh. Kita awalnya sempat pasrah juga sih. Waduh, udah deh ini game nih kayaknya. VW Juni game nih. Waduh. Waduh serem. Serem, cuman masa sampai sejauh ini kita mau nyerah sih. Kita tetap lanjut jalan aja, jalan. Ya itu, kita kayaknya dikasih kemudahan lagi sama Allah ya. Jadi Jalan ngeremnya pakai apa jadinya? gigi satu terus. Oh gigi satu terus. Gue berpikir ini kalau memang mau jebol aja deh, daripada dengkul yang jadi taruhan kan. Jalannya dia terus. Gak lama di situ ada satu rumah, terus lahannya lebar, kita numpang parkir di situ dan kita nginep di situ. Gitu sih. Terus bisa dibetulin di situ atau lanjut lagi gimana tuh? Itu horor sih sebenarnya. Kita remblong tuh pengen kita cek di pagi harinya, tapi ternyata besoknya nggak ada apa-apa. Jadi tempat kita kejadian rusak itu blong rem. 2 jam sebelumnya ada orang meninggal di situ, tepat di situ. Ngeri banget itu. Horor. Ini banyak cerita horornya Ngeri nih. banget itu. Popeye ini mesin 1700. Dia nggak pakai radiator, hanya pakai pendingin kipas angin gitu sama oli mesin. Dia kalau VW nggak boleh kurang dari garis ini. Jadi kita setiap jalan Itu yang harus dijaga ya. harus dijaga ini. Ini vital banget. Kerusakan paling parah selama di 1 tahun perjalanan ini apa? Kalau dari mesin? Mesin nggak pernah sih kita, Nggak pernah ya? nggak pernah ada trouble sih. Nggak pernah ada Nggak trouble ya? pernah sih. Oh, Cuman iya. kemarin waktu di Banjarmasin karbu memang. Kenapa tuh? Karbunya dia punya spuyer bagian dalam dia udah dol. Kita minta bantuan dari temen Jawa dikirim karbu baru kita lanjut jalan lagi. Gitu sih pernah. Nggak Kita pernah sudah preparekan itu jauh-jauh hari memang. Ya. Kondisi mesin sehat, bawanya juga nggak ugal-ugalan, Iya, asal udah. injek-bejek. Maksimal 40-50 lah. Yang penting sampai. Yang ya penting kan, sampai. tujuannya. Iya, yang penting sampai. Ya teman-teman, rata-rata sih kalau kita overlander itu kita memang tidak kejar di speed ya. Kita yang penting sampai, kita bisa menikmati perjalanan, mau berhenti, mau ngopi-ngopi. Iya. Itu poinnya gitu. Gak usah ugal-ugalan deh. Kalau mau menikmati keindahan Indonesia nggak usah ugal-ugalan. Iya. Kalau masalah logistik, kalau masalah makan atau penginapan, tidur di mana, makannya bagaimana? Jelasin dikit dong. Kita kalau makan sih masak sih. Masak ya. Masak. Berarti perlengkapan Komplit. komplit. Mulai dari rice cooker, kompor kita ada semua. Oke. Cuman jarang kepake sih kalau misalkan kita ketemu antar komunitas kayak Vespa, kayak VW, kayak apapun lah kita masuk, jarang kepake. Hampir jarang banget. Kecuali benar-benar tengah hutan. Kalau tidur ya di sini. Di dalam ini, Popeye ini. Dalam Popeye. Iya. Apakah selalu atau ada di penginapan juga atau Selalu. di rumah teman? Selalu. Kita tuh di penginapan bisa dihitung jari ya. Nyari ya. Jari bisa dihitung jari banget. Lebih sering di mobil. Lebih sering di mobil ya? Mm-mm. Atau di rumah teman. Atau di rumah teman. Atau di rumah teman. Atau di iya. rumah. Kenapa pilih VW Kombi untuk jalan ini? Kenapa pilih VW Kombi? Karena punyanya kita pas ini, Bang Den. Karena kita punyanya ini, terus apa ya? Komunitas VW itu lebih enak sih, Solid ya kayaknya. lebih solid ya. Lebih Dia solid ya. tersebar di seluruh Indonesia. Kendala terberat, tantangan terberat yang pernah dialami, cerita dong. Kendala terberat kita sih apa ya? Paling di uang, di Kehabisan uang. Kehabisan uang. Kita Oh ya, sering gimana? banget kehabisan uang. Aha. Cuman itu sih, kalau lainnya nggak ada. Bisa sampai sejauh ini kita jualan kaos. Oh, Jualan kaos. Tapi ada dagangan yang dibawa. Ada salah satu temen dia di Jogja, Pak Aceng. Terima kasih Pak Aceng sudah bantu VW Juni sejauh ini.
Jadi dia kasih kaos. Pokoknya dimanapun habis supply dengan sistem bayarnya utang. Oh, Utang, oke. utang. Tempo lah. Oke. Itu yang kita pergunakan sampai sejauh ini. Dan ada teman-teman yang lain, mereka kayak produksi pet kayak di depan nih, topi. Mereka kirim, "Nyedit buat lo jalan nih, lo store ke gua segini." Kan kita ada spare buat sisa. Iya. Nah itu yang kita pergunakan buat jalan dan banyak lagi. Di perbatasan Kalimantan Barat dan Tengah, Apa itu? Terjadi apa? bensin habis. Bensin habis. Bensin habis. Gimana ceritain? Bensin habis, pom jauh. Kita nanya sama masyarakat sekitar nih. Jadi kalau Posisi lo mana, di kota atau di enggak di sawit, memang tengah provinsi dia. perkebunan sawit? Iya, arah mau ke tengah, Kalimantan Tengah. Kita sebenarnya serep bawa satu jerigen itu 5 liter. Kita tuang semua ke Popeye. Terus kita tanya sama orang sekitar, pom bensin masih jauh. Jadi kalau orang Kalimantan dia bilang begini nih, itu masih ada 4-5 gunung. Iya, dekat begini, berarti ya masih ada 2 gunung. Nah, anggapan kita dekat, ya berarti berapa meter lah ya kan. Iya. Kita udah pede, kita tancap aja itu sore-sore. Wah, berarti dekat nih pom bensin. Begitu kita gas, seharian loh Gak nyampe-nyampe? gak nyampe sampai bensin habis. Jadi Solusinya ya tidur di situ. Mau apa lagi? Sekarang mau minta bantuan siapa? Sinyal susah. Nggak ada. Orang nggak ada di situ. Orang nggak ada di situ. Paling orang bisa lewat situ per 30 menit sekali lah. Kalau malam ya, sepi banget memang. Apa ya, kita sempat minta bantuan sama sopir sawit kalau nggak salah di situ. Mereka awalnya takut. Takut? Mereka bilang begini, "Waduh, mohon maaf Pak, saya nggak tolongin dari tadi malam. Soalnya saya ngelihat Bapak bawa mayat. Jadi dikiranya Popeye ini ambulan. Bapak mana ada ambulan warna ungu." Itu sih penyelamatnya di situ. Oh, jadi sempat berapa lama di situ waktu itu? Lama banget itu. Dua harian loh nggak salah. Di itu. kebun sawit itu sampai 2 dapat hari. bantuan itu? Sampai dapat bantuan karena kan di Kalimantan, apalagi di bagian tengah Pakalan Bun, dia Sabtu Minggu pom tutup dia. Jadi buat teman-teman traveler yang mau jelajah Kalimantan memang harus siap buat bawa spare sih. Oh ya, jadi Popeye ini BBM-nya apa? Bensin sih. Bensin, Pertalite. Iya, Pertalite. Kalau lagi kepepet Pertamax. Kalau antrian panjang. Kalau kemarin di Kalimantan gimana situasi BBM? Keberadaannya, ketersediaannya aman di setiap pom bensin? Aman. Okay. Kan waktu di Kalimantan BBM belum naik tuh. Ya, belum naik. Cuman kalau sekarang, waduh, setiap pom bensin antrinya buduh edan. Nah, kalau kemarin dari mana? Dari Gorontalo ya startnya. Setelah BBM naik dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Gorontalo gimana kondisi BBM? Gorontalo juga antriannya luar biasa panjang banget. Kita kalau udah antrian panjang langsung ambil Pertamax dulu deh. Ambil Pertamax dulu. Ambil Pertamax isi 200.000 baru kita jalan. Kita lihat pom bensin yang antriannya ini baru masuk lagi. Mau nggak mau. Waduh, ampun kan. Daripada nggak jalan. Iya, ya. kita nunggu kalau misalkan Popeye kan dia nggak ada AC nih. Jadi kan lumayan panas kalau siang-siang. Ampun. Tankinya ini berapa liter? Tankinya 60-an ya. Kurang lebih 60. 60-an liter lah. Konsumsinya 1:1. Kalau kaki sekolah sih 10, 11, 12. Wah. Cuman kalau kakinya nggak sekolah ya 8, 9 lah. Biar aja nggak dijelasin lagi kan. Rencana nih dari Sulawesi Utara nih, rencana mau kemana? Insya Allah kalau memang ada rezeki kita mau Bitung ke Ternate. Ternate ke Halmahera, terus ke Ambon baru ke Sorong. Kalau ada rezeki. Oke. Kita mengikuti jejaknya Bang Den lah. Oke, teman-teman, ini rencananya mau ke Ternate, mau ke Papua, konsepnya juga sama. Nanti
pesan kaosnya ya. Jangan lupa juga subscribe nanti channel Yoi. YouTube-nya. Nanti di kolom deskripsi aku cantumkan link sama kontak untuk membeli t-shirtnya. Kita dukung VW Journey untuk sampai ke Papua. Mantap. Thank you, sukses terus perjalanannya. Mantap. Makasih. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya Menarik pilihan ya. warnanya. Banyak warnanya Dan sekarang. kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas. Udah kita pakai Kuat, bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman ya. Cara Nah, pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih. akhirnya sampai siang juga kita di sini. Udah masak makan siang ya Kak Beda? Sudah tinggal telur dadar. Wah mantap. Tuna goreng. Ikan tuna goreng. Sama daging bak. Telur dadar. Ini sudah semalam. Oke.